Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Solihat Ruhaidi dengan NPM 207006028 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling yang merupakan tugas besar dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas Terapan. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Dalam statistik, populasi adalah keseluruhan kumpulan dari mana sampel statistik diambil. Populasi dapat merujuk pada seluruh kelompok orang, objek, peristiwa, kunjungan rumah sakit, atau pengukuran. Dengan demikian, populasi dapat dikatakan sebagai observasi agregat dari subjek yang dikelompokkan bersama oleh fitur umum. Adapun definisi distribusi sampling menurut para ahli, yang pertama, menurut Sujana 2001, distribusi sampling rata-rata dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Yang kedua, menurut teorema batas pusat, arti distribusi sampling yang menunjukkan mean dari setiap variabel, independen dan acak, akan normal atau mendekati jika sampel yang digunakan cukup besar. Yang selanjutnya, alasan sampling. Alasan-alasan dipilihnya sampling antara lain, yang pertama, objek penelitian yang homogen. Dalam menghadapi objek penelitian homogen atau 100% sama, sensus tidak perlu dilaksanakan. Cukup hanya dengan melakukan sampling untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang kedua, objek penelitian yang mudah rusak. Dalam menghadapi objek penelitian yang mudah rusak, sensus tidak mungkin dilakukan sebab akan merusak objek yang diteliti. Contohnya, penelitian mengenai rasa jeruk tidak mungkin dilakukan dengan mencicipi satu persatu jeruk. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sensus jauh lebih besar dibanding dengan sampling, sehingga penggunaan sensus banyak menimbulkan pemborosan, sedangkan penggunaan sampling lebih efisien. Hal itu disebabkan pada sensus objek yang diteliti jauh lebih banyak dibandingkan objek yang akan diteliti pada sampling. Demikian pula halnya dengan waktu. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan sensus lebih lama jika dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk melakukan sampling. Yang keempat, masalah ketelitian. Pada sensus objek yang harus diteliti lebih banyak dibanding sampling, sehingga keakuratan hasil penelitiannya juga lebih kecil daripada sampling. Pengalaman mengatakan bahwa semakin banyak objek yang diteliti, semakin kurang pula ketelitian yang dihasilkan. Yang kelima, ukuran populasi. Seperti diketahui bahwa berdasarkan ukurannya populasi dapat berupa populasi berhingga dan populasi tak berhingga. Untuk populasi tak berhingga, yaitu populasi yang memiliki banyak objek tidak terhingga banyaknya, sensus tidak mungkin dilakukan. Untuk populasi berhingga, tetapi memiliki objek yang sedemikian besarnya, sensus juga sulit untuk dilakukan. Untuk keadaan seperti itu, sampling lebih cocok untuk digunakan. Yang keenam, faktor ekonomis. Faktor ekonomis diartikan apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk penelitian tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu metode sampling. Metode sampling terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, sampling random atau sampling acak, dan yang kedua, sampling non-random atau sampling tidak acak. Sampling random atau sampling probabilitas adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampling random memiliki sifat yang objektif. Yang termasuk sampling random antara lain, yang pertama, sampling random sederhana. Sampling random sederhana adalah bentuk sampling random yang sifatnya sederhana. Tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas sama untuk terpilih dari populasi. Sampling random sederhana dilakukan apabila elemen-elemen populasi yang bersangkutan homogen. Hanya diketahui identitas-identitas dari satuan-satuan individu elemen dalam populasi.
Sedangkan keterangan lain mengenai populasi seperti derajat keseragaman, pembagian dalam golongan-golongan tidak diketahui, dan sebagainya. Sampling random sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode undian adalah prosesnya dilakukan dengan menggunakan pola pengundian. Proses pengerjaannya ialah memberi kode nomor urut pada semua elemen populasi pada lembar kertas-kertas kecil, menggulung lembar kertas-kertas kecil, kemudian memasukkannya ke dalam kotak, mengocoknya dengan rata, dan mengambilnya satu persatu. Hasil undian itu merupakan sampel yang dipilih. Metode undian hanya cocok untuk jumlah populasi yang kecil. Metode tabel random. Metode tabel random adalah metode yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random. Tabel bilangan random adalah tabel yang dibentuk dari bilangan biasa yang diperoleh secara berturut-turut dengan sebuah proses random serta disusun ke dalam suatu tabel. Untuk proses pengerjaannya, yaitu memberi nomor urut mulai dari 1 pada semua elemen populasi sebanyak elemen tersebut. Secara acak memilih salah satu halaman tabel bilangan random, demikian pula dengan pemilihan kolom dan barisnya. Nomor-nomor yang terpilih dari tabel tersebut merupakan nomor-nomor dari sampel. Apabila nomor sampel sudah terpilih atau muncul kemudian muncul lagi, maka nomor itu dilewati. Yang kedua, sampling berlapis atau sampling stratified. Sampling berlapis adalah bentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Sampling stratified dilakukan apabila elemen-elemen populasi heterogen. Ada kriteria yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi populasi ke dalam stratum-stratum, misalnya variabel yang akan diteliti. Ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang akan digunakan untuk stratifikasi. Dapat diketahui dengan tepat jumlah satuan-satuan individu dari setiap stratum dalam populasi. Proses pengerjaannya ialah membagi populasi menjadi beberapa stratum, mengambil sebuah sampel random dari tiap stratum, menggabungkan hasil dari pengambilan sampel tiap stratum menjadi satu sampel yang diperlukan. Yang ketiga, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Sampling sistematis dilakukan apabila identifikasi atau nama dari elemen-elemen dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar, sehingga elemen-elemen tersebut dapat diberi nomor urut. Populasi memiliki pola beraturan, seperti blok-blok dalam kota atau rumah-rumah pada suatu ruas jalan. Proses pengerjaannya ialah jumlah elemen dalam populasi dibagi dengan jumlah unsur yang diinginkan dalam sampel, sehingga terdapat subpopulasi-subpopulasi yang memiliki jumlah elemen yang sama. Dari subpopulasi pertama dipilih sebuah anggota dari sampel yang dikehendaki, biasanya dengan menggunakan tabel bilangan random. Anggota dari subsampel pertama yang terpilih digunakan sebagai titik acuan awal untuk memilih sampel berikutnya pada setiap jarak interval tertentu. Yang keempat, sampling kelompok atau sampling cluster adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas-batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan. Proses pengerjaannya ialah membagi populasi ke dalam beberapa subkelompok, memilih satu atau sejumlah kelompok dari kelompok-kelompok tersebut. Pemilihan kelompok-kelompok itu dilakukan secara random. Menentukan sampel dari satu atau sejumlah kelompok yang terpilih secara random. Antara sampling cluster dan sampling stratified terdapat perbedaan dari cara pengambilan sampelnya. Pada sampling cluster, sampelnya diambil dari cluster yang terpilih. Sedangkan pada sampling stratified, sampelnya diambil dari seluruh stratum. Yang kedua, sampling non-random atau sampling non-probabilitas adalah cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampling non-random memiliki sifat subjektif atau kurang objektif.
Hal itu disebabkan pada waktu sampel diambil dari populasi, probabilitas tidak diikutsertakan, tetapi berdasarkan aspek pribadi seseorang, yang termasuk sampling non-random, yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah bentuk sampling non-random yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Dengan demikian, petugas hanya mengumpulkan data mengenai sesuatu yang telah dirinci, akan tetapi pengambilan unit sampelnya ditentukan oleh si petugas. Yang kedua, sampling pertimbangan. Sampling pertimbangan adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijakannya. Cara sampling pertimbangan cocok untuk studi kasus. Yang ketiga, sampling seadanya. Sampling seadanya adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan data yang diperlukan. Pada sampling seadanya, tingkat kerepresentatifan sampel tidak terlalu diperhatikan. Jenis-jenis sampling. Berdasarkan besaran statistik yang digunakan, dikenal beberapa jenis distribusi sampling, yaitu distribusi sampling rata-rata, proporsi, beda dua rata-rata, dan beda dua proporsi. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Yang kedua, distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Distribusi sampling proporsi juga memiliki arti yang penting, sebagai halnya distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling proporsi dapat digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement peristiwa binominal, seperti persentase perokok dan bukan perokok, persentase pemilih dan bukan pemilih di suatu pemilu, dan perbandingan antara pemakai dan bukan pemakai hasil produksi tertentu. Yang ketiga, distribusi sampling beda dua rata-rata. Distribusi sampling beda dua rata-rata adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Dan yang keempat, distribusi sampling beda dua proporsi. Distribusi sampling beda dua proporsi adalah distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Yang selanjutnya ada contoh soal. Misal, tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan baku 8,4 cm. Telah diambil sebuah sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa. Tentukan berapa peluang tinggi rata-rata ke-45 mahasiswa tersebut. Untuk yang A, antara 160 cm dan 168 cm. Yang B, paling sedikit 166 cm. Rata-ratanya di sini yaitu 165 cm. Simpangan bakunya 8,4 per akar 45 cm atau 1,252 cm. Dari rumus Z sama dengan X bar dikurangi rata-rata per simpangan baku, didapat Z1 sama dengan 160 dikurangi 165 per 1,252. Yang hasilnya adalah negatif 3,99, dan Z2 sama dengan 168 dikurangi 165 per 1,252 sama dengan 2,40. Penggunaan daftar distribusi normal baku memberikan luas kurva 0,5 ditambah 0,4918 sama dengan 0,9918. Untuk yang B-nya, rata-rata tinggi paling sedikit 166 cm memberikan angka Z paling sedikit, yaitu 166 dikurangi 165 per 1,252 sama dengan 0,80. Dari daftar normal baku, luas kurva adalah 0,5 dikurangi 0,2881 yang hasilnya adalah 0,2119. Jadi peluang yang dicari adalah 0,2119. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.